Bismillahirrahmanirrahim. Karena banyak orang yang responnya jelek karena dia tidak melatih dirinya dan tidak terlatih. Mau saya kasih contoh. Pagi-pagi saudara kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan dari mulai bangun tidur, ya, kemudian sampai sarapan, kemudian keluar mau kerja, mau kuliah, mau berangkat kemana begitu. Begitu kemudian ketemu kejadian motor saudara hilang. Bagaimana responnya? Wah, itu tuh. Kok motor nggak ada nih? Wah, respon. Saudara kemudian menjadi seorang majikan, menjadi seorang bos. Kemudian ada karyawan Anda atau pembantu rumah tangga Anda yang punya kesalahan. Let's say misalkan ada gelas yang pecah, ada piring yang pecah. Respon saudara seperti apa? Ada orang yang kemudian di pinggir jalan, dia tidak menyadari ada genangan air, dan pengemudi mobil pun tidak menyadari ada genangan air. Dengan izin Allah kemudian ada motor atau mobil yang kemudian jalan agak kencang lalu nyiprat Anda. Gitu. Responnya gimana? Jalan gitu. Betul tidak? Ada nggak di antara mereka yang kemudian subhanallah, alhamdulillah, cuman air. Makasih ya Allah. Ada yang begitu? Bisa. Kalau kemudian kita melatih diri kita. Pemirsa, ikutin saya. Insya Allah, ayo. Kita bisa punya respon yang bagus, yang baik, yang membangun, yang menenangkan, yang menenteramkan, bila kita mau belajar dan melatih diri kita. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian respon Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ini hebat nih bos. Surga, ya kan? Betul gak? Di surga ada siapa? Di surga ada siapa? Ada Adam, Nabi Allah, dan ada setan. Ada Adam, ada setan, Adam dan Hawa. Terjadilah satu peristiwa di mana kemudian Adam dan setan diusir. Terjadilah keadaan di mana dua-duanya diusir. Pemirsa tahu bagaimana responnya? Responnya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam keren.
Dan bagaimana kemudian responnya setan? Sampai hari ini setan tetap berespon. Gila. Sampai hari ini. Hari ini tuh bahasa Inggrisnya apa? Hah? Today. Yang bener lah. Hari apa hari? Day. Oke. Ini this. Jadi bener apa? Day this. Lu gimana sih? Pemirsa. Day hari. This. Ini. Hari ini apa? Day this. Nah, tulisan suflisnya menjadi begini. Day this. Asik ya. Suflis tahu gak suflis? Yusuf English. Asik. Emang Singapura doang yang punya Singlish? Enggak dong, kita juga punya Suflis, Yusuf English. Hari ini bahasa Suflisnya adalah day this. Melayu punya, nih jalan-jalan sebentar ya. Pemirsa, ayo ikutin battery. Ayo coba. Battery. Battery ini apa? Aslinya baterai. Baterai. Tapi orang Melayu ngomongnya battery. Lah karena tahunan, puluhan tahun, bahkan generasi ke generasi ngomongnya battery, maka menjadi battery. Saudara kenal ini? Kenal? Apa? Waze. Ini bahasa Arabnya wajah. Nah, tapi dari Arab kemudian masuk ke Western, ke dunia Barat, wajah menjadi Waze. Tayron. Tayron. Tayron ini apa? Burung. Tayron. Ya. Ikutin pemirsa, ikutin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Samain pemirsa, samain lagunya samain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa enggak? A'udzubillah. Coba. Minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, ikutin ya. Dengerin, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini, surah ini saudara pasti hafal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus kesambungannya apa? Cakep. Terus Tayran wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran, ababil, burung tanpa awak. Burung tanpa kemudian nyawa. Beda, ini live bird. Live tayran. Tayran kemudian menjelma menjadi apa? Drone. Oh iya bos. Jadi ketika saya bilang day this, sah-sah saja. This is new era. Understand. Coba kan yang bener aja understand. Under kan bawah. Stand berdiri. Gue mah gak ngerti bahasa Inggrisnya understand. Mengerti bahasa Inggrisnya apa? Understand. Itu jauh tuh. Bisa bingung apaan sih ini pagi-pagi. Ya, nyelipin lah. Kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang respon. Bagaimana kemudian ketika Adam dan Hawa diusir. Responnya cakep.
Coba nih kita belajar dari responnya Adam. 3 bulan, 4 bulan kita nggak bayar. Salah siapa coba? Salah siapa? Kita ngekos, kita ngontrak, kagak bayar. Salah siapa? Hah? Woi, mana suaranya? Kita 3 bulan, 4 bulan ngekos, ngontrak, nyewa, baik rumah, warung atau lapak, oke? Kios, oke? Ya, 3-4 bulan nih kita ngekos, ngontrak, nyewa, gak bayar. Terus kemudian kita diusir. Respon kita apa? Kesel, apalagi? Hah? Marah, apalagi? Sedih, apalagi? Tongkol, ikan itu mah. Apa? Wala hebat. Hebat kalau ada yang bilang bersyukur, top. Ada yang bilang tadi ikhlas, top. Tapi tidak sedikit orang yang ada di wilayah ini, bos. Betul gak? Kesel, marah, sedih, kecewa. Bingung, betul? Meratap, mengeluh. Lihat hari ini, Pak. Lihat hari ini di Sokmed. Isinya ngeluh aja tentang Indonesia. Ampun gua mah. Ustadz ngeluh juga tuh. Iya benar, gue juga ngeluh juga. Gak boleh. Respon kayak begini tidak boleh. Tadi bukan saya loh. Tadi saya mencontohkan. Saya menjadi ustadz yang katanya nggak ngeluh. Tapi sesungguhnya ketika saya menjadi ustadz yang katanya tidak mengeluh. Tapi kalau bahasa saya begitu saya ngeluh. Apaan sih ini anak-anak bawaannya ngeluh aja. Terus yang ngeluh siapa tadi? Ustadz. Kalian tuh tidak boleh ngeluh. Saya sebagai pimpinan tidak ngeluh. Kenapa kalian ngeluh? Jadi dia ngeluh juga. Paham gak? Respon, asli loh. Respon ini harus belajar loh saudara. Banyak orang kesel kadang-kadang bukan sama orang lain, kesel sama dirinya sendiri. Dia jodotin tembok, betul. Dia pecahin kaca, wah, dia kesel, gak sama orang. Dia lampiaskan kepada dirinya, tetap salah. Ya, kita lihat responnya ada. Silakan pemirsa dibuka surahnya Al-A'raf. Kita buka surahnya Al-A'raf. Ayat 23. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayatnya 23. Respon terbaik yang pernah diajarkan oleh seseorang, ya, yang diusir untuk pertama kalinya, mengalami musibah, mengalami masalah, mengalami kemudian ujian, mengalami kemudian hukuman. Responnya positif. Yuk kita baca. Ikutin ya. Dengerin pemirsa, ikutin. Qala rabbana. Ayo. La-nya panjang ya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cakep responnya Adam. Minta doa dia. Berdoa responnya Nabi Adam. Nanti kita belajar bagaimana respon setan. Ngeri bos respon setan. Ngeri. Oke kata setan. Baik. Engkau wahai Tuanku mengusir aku. Mengusir kami siap. Akan kami hancurkan umat manusia. Ada di kehidupan sehari-hari. Dia menetes bukan spirit Adam, tapi spirit setan. Awas dah. Besok kalau gue jadi orang kaya,
beli tuh tanahnya, gusur deh. Nah, gak boleh. Responnya jelek. Harusnya responnya gimana? Ya Allah, jadikan aku orang kaya ya Allah, supaya tidak ada yang diusir lagi dari rumah kontrakannya. Itu respon. Lo jangan macem-macem lo boleh sekarang bos, besok lo jadi karyawan gua. Terus apa kata teman kita yang memang jadi bos? Lo pergi, lo udah dipecat. Akhirnya apa? Abadi permusuhannya. Yang satu berdiri sebagai bos beneran, tadi cuma layer 3, layer 4, terus dia naik layer 2, layer 1. Yang satu juga kemudian menjelma menjadi pengusaha. Di sini nih kedua-duanya karena tidak punya respon yang baik, bong, hancur. Adam sudah selesai. Hari ini setan belum selesai. Adam belum selesai bos. Udah selesai deh. Udah tinggal nunggu masuk surganya aja. Kan Nabi Muhammad dulu yang masuk, ya kan? Habis Nabi Muhammad masuk baru ada yang lain termasuk Nabi Adam alaihissalam. Tapi kita belajar hari ini respon. Begitu buka tirai, deng. Begitu buka pintu, trek. Ternyata alhamdulillah. Mobil kijang lama begitu kira-kira hilang. Tapi karena pemirsa adalah pemirsa dari tahun 2007, 2008, ada yang dari tahun 2005. Saya kan di TV dengan izin Allah dari 2005 nih. Belajar nih sama Yusuf Mansur dengan izin Allah. Begitu buka pintu nih habis sholat subuh. Atau mau sholat subuh. Di masjid begitu buka pintu. Ada yang aneh nih. Apa yang aneh? Katanya mobil kijang hilang. Kijang tahun 2016 hilang. Kalimat yang pertamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakep nih. Gitu. Cok. Cakep nih. Gitu pemirsa. Coba ikutin ya. Begitu buka pintu nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ya. Ya Allah. Semua adalah milikmu. Terserah engkau mau ngambil kapan saja. Ya Allah, ayo ikutin. Semua milikmu. Bukan milikku. Bukan milik istriku. Bukan milik suamiku. Ayo baca. Bukan milik anak keturunanku. Siapa yang pernah merasa punya? Ayo ikutin pemirsa. Siapa yang pernah merasa punya? Dia pasti akan merasa kehilangan. Ya Allah, makasih. Kami gak pernah merasa punya. Cakep. Responnya keren ya. Keren. Walaupun air mata bercucuran sambil tetap aja pikiran bilang maling. Tapi try. Latihan dong. Exercise yourself. Train yourself. Kapan lagi? Punya kesempatan real training, real exercising. Kapan lagi? Panggil istri pemirsa. Panggil tuh istri. Dek, ke depan yuk. Asik. Ada apa bang? Kita punya mobil baru. Mobil baru, kok abang gak bilang-bilang? Ya makanya lu lihat dulu. Kalau nih mobil baru kelihatan sama lo, insya Allah dia ada. Cakep kan? Istrinya karena penonton Antv juga paham dia. Hilang ya bang. Gitu dah. Tapi kan kita kata Ustadz gak boleh ngomong jelek. Ya kita lihat. Pokoknya abang ngelihat ini ada mobil baru. 2 lagi deh. Bukan 1, 2. Iya bang. Iya kan lo mau Pajero buat anak-anak. Abang mau Camry. Lo lihat di depan pintu ini udah ada tuh 2 dengan izin Allah SWT. Istrinya kemudian berangkat ke depan pintu. Siap-siap ya bang ya. Ya dek. Ya bang buka pintu. Dan kata si istri apa? Cakep amat mobilnya gitu. Dua-duanya jadi orang gila. Habis subuh jadi orang gila. Tapi dia melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia melihat dengan imannya. Dia melihat dengan
imannya. Ayo ikutin saya. Ya Allah, izinkan kami punya iman yang bisa melihat, yang bisa merasa, yang imannya hidup. Amin. Saya tulis ya. Penting ini. Penting. Ayo pemirsa. Ayo ikutin lagi. Ya Allah, izinkan kami ya, memiliki iman yang hidup. Baca nih terus-terusan. Ya Allah, izinkan kami bisa memiliki iman yang hidup. Itu iman loh bos. Mempercayai bahwa garasi nggak kosong. Iman itu. Seperti imannya orang-orang yang nggak punya rumah, mengimani dengan izin Allah bakal punya rumah. Lalu ketika melihat rumah impian, saudara melihat saudara ada di situ dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Iman bos. Kelihatan iman ini. Visualisasi yang bukan sekedar visualisasi, tapi iman visualisasi. Visualisasi iman. Nah, suami istri ini begitu buka pintu, si istri, weh abang, bisa aja milih warnanya kesukaan mama, kesukaan adek. Hitam warnanya, saking hitamnya nggak kelihatan. Ya orang belum muncul matahari. Hebat ya. Tapi coba yang imannya nggak ada, wah udah sibuk tuh. Dia samperin security, samperin satpam, hancur. Harinya bisa jadi hancur selama 6 bulan tuh. Selama 6 bulan ke depan ceritanya jangan jadi setan. Setan sampai hari ini berduka. Setan sampai hari ini kecewa. Kenapa saya disuruh sujud sama Adam? Kenapa saya disuruh hormat sama manusia? Sampai sekarang manusianya udah gak ada. Nah, cerita tentang Adam dan iblis, Adam setan udah selesai sebenarnya. Tapi bagi setan belum selesai. Apa kata setan? Sampai hari kiamat akan aku hancurkan umat manusia, turunan Adam. Aku gak rela kata si setan. Keren. Kita belajar tuh mau respon yang mana. Ada orang yang begitu ditilang, responnya Masya Allah. Tahu kan ceritanya? Dia marah-marah, motornya dihancur-hancurin, diputar-pretelin. Udah menjadi tontonan se-Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang main catur, tinggal 2 langkah lagi dia kalah, dia sewot. Terus dia hancurin tuh caturnya. Akhirnya dia gak punya teman main lagi. Gak ada yang mau main sama dia. Apa? Pemarah. Respon. Yusuf Mansur ngajarin tuh respon kepada dirinya Yusuf Mansur sendiri. Dan anak-anak saya tahu. Anak-anak saya akan belajar dari saya. Wirdaku mikun hafiz Aisyah. Istri saya akan belajar dari saya. Orang-orang dekat saya akan belajar dari saya. Izin Allah Subhanahu wa taala. Pesantren akan belajar dari saya. Ketika ada orang memaki-maki saya, dasar lo. Ustadz ini, ustadz itu. Payah lo. Respon saya gimana? Ya, respon saya akan diikuti nih orang-orang. Nah, maka saudara-saudara yang hari ini menjadi pemimpin di semua level harus tahu. Respon saudara akan diikuti oleh orang-orang yang ada di pundak saudara. Anak nih bawa rapor, kita tahu dia udah susah payah, betul gak? Betul gak? Terus dia takut-takut nyerahin rapor begini gitu. Terus kita sebagai orang tua, sebagai ayahnya, sebagai ibunya paham, pasti ada sesuatu. Kita ambil rapotnya atau kita peluk anak kita. Ya. Pemirsa, ada karyawan yang bilang, belum tahu, belum jadi ayah.
Belum tahu, belum jadi ibu. Tapi kira-kira pemirsa, apa yang saudara ambil? Rapot kah? Atau anak kah? Anak bos, peluk dia. Tenang aja deh, emak 2 kali lebih dari kamu. Tenang aja deh, bapak lu yang pernah naik loh. Makanya kita sama-sama ketemu. Terus kata anaknya pantas. Enggak, kita peluk anak betul enggak? Kita cium dia. Bilang sama dia, mama tahu. Mama tahu. Anak kita nangis. Udah. Rapet. Ya. Yang penting kamu semangat. Jadi. Coba anak lagi cium. Terus kita berdiri di depannya. Apa? Muka kamu kenapa nunduk? Hah? Kenapa? Nggak naik. Bilang. Gitu, waduh. Itu anak jadi kecil. Karyawan salah. Asik. Paling demen nih. Coba bos yang kayak begini dicintai sama ente. Dia pergi keluar, karyawan semua pada menangis. Kenapa? Ada karyawan salah. Dia contohin. Bukan dia marahin, dia contohin. Begini loh dek, sini. Asik. Nih ya, Bapak contohin ya, asik. Terus dia tepuk pundak kita jadi karyawan yang salah nih ya. Nanti perbaiki, oke? Saya pengen ngeliat kamu nanti yang mendapat award karyawan terbaik, the best employee tahun ini, oke? Masih ya? Masih Pak. Itu si bapak ini kalau dia sakit orang pada nengokin. Tapi kalau yang satu nih, apa sih lo? Gua nih waktu jadi karyawan gak pernah ada salahnya. Lu nih salah lu. Wah. Begitu si bos masuk rumah sakit. Gitu. Respon bos. Respon. Respon. Ada orang yang kemudian gagal berangkat haji dan umroh. Ayo responnya gimana? Ada yang gak berani pulang bos ke kampung. Gak berani dia pulang ke kampung. Di kampung udah selamatan. Orang di kampung udah tahu. Bakal pergi haji. Udah siap. Udah diantar. Ya Allah gagal. Responnya gimana? Ada orang yang gagal bayar. Atau gagal nagih. Responnya gimana? Ada orang yang kemudian punya penyakit cancer. Penyakit tumor. Gagal ginjal. Gagal jantung. Responnya gimana? Ada orang-orang yang langsung tuh set gitu langsung. Ya Allah, ku terima. Subhanallah. Akhirnya Allah malu ngasih penyakit sama dia. Allah malu. Ini hambaku kata Allah kepada para malaikat. Aku beri penyakit. Malah dia memujiku. Keren kan? Dia malah memujiku. Banyak orang kita yang gak pernah memuji Allah. Mendung payah. Panas amat. Coba. Kasih mendung salah. Kasih panas salah. Ada makanan siap semuanya. Responnya jelek. Sayang gak ada kerupuknya. Ampun. Satu makanan dengan makanan yang lain pada ngomong. Dia gak tahu kita sakit banget digoreng. Kata ikan goreng. Kata cabai iya gue diiris, ditumbuk. Gak menghargai banget sih gitu. Terus pada sepakat ngerjain. Kita kerjain aja. Gitu kata si makanan. Dikerjain bos sama makanan. Tiba-tiba lah ada satu duri nyakut di leher. Ngeri loh. Kenapa Adam bisa? Kita akan lanjutkan lagi besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berselawat sendiri dari tempat masing-masing dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.